Shalom Jemaat Gereja BES, selamat bergabung dalam kebaktian Gereja Blessing in the Spirit. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita sama-sama mau melihat profil dari Gereja BES. Gereja Blessing in the Spirit atau disingkat BES didirikan pada tahun 2006 di Singapura dan dipimpin oleh Gembala Senior Bapak Fengki Maukar. Gereja BES sendiri memiliki arti yaitu berkat kerohanian. Hingga saat ini, Gereja BES sudah memiliki 59 cabang di beberapa negara, antara lain Indonesia, Singapura, China, Australia, Ghana, dan Amerika. Visi dari Gereja BES berawal dari suatu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Gembala Senior, yaitu banyak jemaat Tuhan membangun gereja dengan mewah dan megah, namun dalamnya keropos. Yang artinya, banyak jemaat Tuhan yang membangun fisik gereja dan melakukan kewajiban agamawi, namun karakter dan mentalnya tidak sesuai dengan karakter Kristus, yaitu hatinya dipenuhi dengan dendam, keserakahan, benci, kekhawatiran, dan tidak bisa mengampuni. Misi dari Gereja BES yaitu menjadi gereja percontohan di akhir zaman melalui kebaktian dan membawa jiwa kepada Tuhan dan yang terutama kepada ajaran Yesus. Program Gereja BES diantaranya ialah: pertama, misi, mengunjungi lokasi-lokasi yang sulit dijangkau atau pedalaman di Indonesia dengan memberikan bantuan, motivasi, dan cara pandang tentang hidup, menumbuhkan keberanian terhadap tantangan, serta mengajarkan ajaran Yesus tentang kebenaran dan keselamatan. Kedua, Ladies Devotion, berasal dari kata lady yang berarti wanita dengan budi luhur, sedangkan devotion berasal dari kata devotee yang berarti setia sayang mati. Ladies Devotion adalah program Gereja BES yang ditujukan untuk kaum wanita. Ketiga, Yes, yaitu Young People Evangelism Special Services, merupakan bagian dari regenerasi Gereja BES yang menjalankan visi Tuhan, di mana akan ada ratusan, bahkan ribuan anak muda yang menyerahkan dirinya menjadi hamba Tuhan. Keempat, yaitu STT Adiwacana. Gereja BES memiliki sekolah tinggi teologi sendiri, yaitu dengan nama STT Adiwacana. Ada 3 program ditawarkan. Yang pertama, Sarjana S1 Teologi, yang kedua, Sarjana S1 PAK, dan yang ketiga, Pendidikan Agama Kristen. Gereja BES mempunyai 5 pilar utama, diantaranya Back to Jesus Teaching, Mega Project Karakter Kristus, Misi, Pemuritan atau Regenerasi, dan Diakonia. Mega Project Karakter Kristus merupakan ajaran dari Gereja BES, di mana melalui ajaran ini, gereja ingin membentuk mental, karakter, dan etika jemaat, sehingga sesuai dengan karakter Kristus. Sesaat lagi kita akan mengikuti kebaktian Gereja BES. Mari, siapkan hati dan pikiran untuk kita bisa tetap kudus di dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Halo Shalom, saya ucapkan untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Dimanapun kalian berada, saya harapkan kita berdoa bahwa Bapak Ibu, Saudara sekalian semua yang ada dimanapun, dalam kondisi baik, kondisi sehat, dalam penyertaan Tuhan, Saudara. Apapun yang terjadi, kondisi yang kita lalui, jangan pernah menyerah, tapi tetap kita berserah kepada Tuhan. Percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita naikkan pujian, kita sembah Tuhan kita yang luar biasa. How great is our God. Splendor of the King, clothed in majesty, and all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness rise to hide, and trembles at his voice.
trembled as his voice. Lift up your voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Age to age we stand, and time we see his end, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. Father, Spirit, and Son. The Lion and the Lamb. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Mari nyanyikan dengan segenap imanmu. Name above all names. Name above all names. You are worthy. You are worthy of our praise. My heart will sing. My heart will sing. How great is our God. Name above all name. You are name above all name. Come on. Name above all name. Come on. You are worthy of our praise. And my heart will sing. My heart will sing. How great is our God. How great is our God. Mari angkat suaramu, katakan how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great of you are. Is our God, how great is our God. Oh, how great is our God. Say with me, how great
see how great is our God. How great is our God. And all will see how great is our God. And all will see how great. And all will see how great is our God. Engkau Tuhan yang besar, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Hanya nama-Mu Yesus, nama yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami angkat suara kami untuk menyembah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau layak ditinggikan Tuhan, Engkau layak untuk dibesarkan Tuhan Yesus. Segala kemuliaan dan pujian hanya bagi nama-Mu. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau jadikan buat setiap kami. Kami beruntung punya Allah yang luar biasa. Kami beruntung punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, yang tidak pernah berubah kasih dan kesetiaannya dalam hidup kami. Dan hari ini kami ada untuk kami meninggikan nama-Mu. Hari ini kami ada untuk kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Pakai bibir kami, pakai suara kami untuk memuliakan nama-Mu. Biar apa yang kami kerjakan, dimanapun jemaat kami juga berada Tuhan Yesus, ketika kami menaikkan pujian, ada berkat Tuhan tercurah buat setiap kami. Ada sukacita, ada pengharapan yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami serahkan live streaming kami ke dalam tangan-Mu. Biar nama Tuhan ditinggikan lebih dari segalanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa kami Tuhan. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah kami, langkahku percaya. Katakan, dengan sayap-Mu
ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Katakan pertolongan, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Kami tidak menyerah, Tuhan, tapi kami berserah kepadamu, Tuhan. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Katakan pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu, nyanyikan dengan iman, saudara. Dimanapun saudara berada, apapun tantangan dan pergumulan saudara, dengan saudara mendengar, iman saudara akan timbul, saudara. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, saudara. Terima kasih, Tuhan. Bagiku pertolonganku, amin. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi katakan, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom saudara yang kasih Tuhan, mari kita pakai berdiri, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kehadiran Tuhan di dalam ibadah kebaktian kami. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah bersama dengan kami. Banyak orang Tuhan tidak mempercayai, bahkan mereka juga menolak, dan mereka ada yang ragu-ragu. Tetapi buatlah hati kami tetap yakin dan percaya, sehingga iman kami bukan iman yang mati, namun iman yang hidup, yang ada tindakan iman. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk mereka yang sakit,
mereka yang susah, mereka yang bertanggungan berat, mereka yang punya beban, mereka yang kekurangan, mereka yang sedih, dan Tuhan kiranya Engkau memberikan penghiburan, pengharapan, kesembuhan dan mujizat-Mu terjadi dalam hidup mereka. Supaya segala doa-doa mereka boleh Engkau dengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar melalui pelajaran seri tentang Tuhan dan mujizat-mujizatnya, termasuk kesembuhan dan pengusiran setan, membangkitkan iman kami bukan berharap mujizat dan kesembuhan, namun kami tetap mencari Tuhan yang adalah sumber dari segala sumber yang ada. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam seri ke-14 tentang Tuhan dan mujizat-mujizatnya. Jadi saya membuatnya ini secara kronologis, secara berurutan, sehingga saudara kita bisa mempelajari secara berurutan, baik mujizat, kesembuhan, pengusiran setan, dari perjalanan Tuhan awal sampai akhirnya, dari mana di awal merubah air menjadi anggur, dan seterusnya. Dan kita masuk di dalam seri 14, yaitu di dalam kitab Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 20, tentang, kalau kita lihat, yaitu mengusir legion, setan legion di Gerasa. Kita lihat poin yang pertama, yaitu nama Yesus berkuasa. Kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Saudara, kita lihat di dalam firman Tuhan ini, Markus pasal 5 ayat 1 sampai 8. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Ini ternyata masalah Yesus sebelum sampai ke Gerasa. Ada angin taufan sampai membuat kapal atau perahu murid-murid Yesus dan Yesus sendiri dipenuhi air hampir tenggelam. Ternyata setan ingin mencegahnya. Kita lihat terus ayatnya. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, nama Yesus nama yang berkuasa. Ternyata sebelum sampai di Gerasa, perahu daripada Yesus dan murid-muridnya dan sebagian orang dihantam oleh angin taufan sampai Tuhan meneduhkannya. Ternyata kalau kita melihat perjalanan Tuhan sampai ke seberang itu, berarti dia akan menuju ke tempat Gerasa. Sehingga ketika sampai di Gerasa, barulah Tuhan menjumpai seorang yang kerasukan setan, boleh dikatakan ribuan setan, sehingga disebut namanya legion. Dia dirantai, dibelenggu, semuanya diputuskannya, begitu luar biasa sekali. Dia tinggal di pekuburan-pekuburan. Oleh sebab itu jangan banyak doa-doa di pekuburan, ngusir-ngusir setan di pekuburan. Kalau saudara menyelamatkan orang, beritakan Injil di pekuburan, silakan. Tetapi kalau saudara berdoa di kuburan-kuburan, maksudnya kuburan keramat, saudara mengusir setan di kuburan, karena saudara mungkin ada pemetaan dan sebagainya, itu dikurangi, bahkan tidak perbolehkan. Yang boleh saudara melayani orang, mungkin orang itu susah di sana, mungkin orang itu butuh Injil dan tinggal di kuburan, atau mungkin mereka tinggal di situ, tapi bukan berarti tidak ada orangnya, cuma setan yang kita usir, itu tidak boleh. Dan ternyata kalau kita melihat firman Tuhan ini luar biasa sekali, saudara yang kasih Tuhan, yaitu legion pun bisa mengenal Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Bukan berarti dia pengikut Yesus, justru dia diusir oleh Yesus dan dia merasa tersiksa. Tidak mungkin setan mengusir setan, kata Yesus, saudara.
Kalau setan mengusir setan, kerajaannya akan runtuh. Tetapi yang benar mereka itu walaupun setan mereka bersatu, tidak seperti orang-orang dunia yang gampang terpecah-pecah termasuk gereja. Oleh karena itu saudara, apapun perbedaan kita, apapun masalah kita, usahakan persatuan itu ada. Untuk hal-hal yang prioritas, untuk hal yang utama kita harus bersatu. Walaupun mungkin ada hal kecil yang kita berbeda, jangan yang kecil menjadi yang utama sehingga timbul perpecahan. Karena Tuhan tidak suka dengan roh perpecahan itu, karena datang dari setan. Supaya ketika kita pecah, saudara, dia bersatu, dia akan kuat. Karena dia sebelumnya diusir oleh Yesus, setan itu, sehingga tersiksa. Sehingga dia berkata, hai Yesus, apa urusanmu, engkau anak Allah yang maha tinggi. Setan pun tahu Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Tetapi setan telah menipu orang-orang sekitarnya, supaya tidak mempercayai Yesus sebagai anak Allah. Lucu saudara, banyak orang-orang tidak percaya Yesus adalah anak Allah. Dan dia berkata, masa Allah punya anak. Siapa ibunya? Ada yang ngomong sampai sepertinya saudara menghujat kekristenan. Tetapi sebenarnya kita harus memaafkan, mendoakan mereka. Karena mereka tertipu, mereka di dalam kegelapan. Padahal iblis sendiri aja saudara tahu Yesus itu anak Allah. Karena tidak mungkin dia berani melawan. Karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan daripada setan itu. Karena sebelum menjadi setan, setan itu adalah malaikat-malaikat yang memberontak, yang berkhianat. Jadi jangan ada orang yang memberontak, mengkhianat saudara. Khawatirnya ada roh setan masuk kepada dia, membuat perpecahan di gereja dengan gosip dan sebagainya. Dan kalau kita melihat di sini, setan itu tersiksa sehingga berkata demikian. Oleh karena itu saudara, tetaplah percaya Yesus sebagai anak Allah. Nama dia nama yang berkuasa. Nah kalau kita melihat poin yang kedua, yaitu dirasuk legion karena banyak, ayat 9 sampai dengan 12. Nanti saya akan memberi satu kesaksian yang luar biasa. Kemudian dia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Orang yang kerasukan setan itu jawabnya, namaku Legion. Dia tidak sebut namanya sendiri, tetapi setan menyebut namanya. Karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makanan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Dari sini kita melihat saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana jelas sekali namanya Legion. Jadi di sini kita melihat orang itu mungkin namanya gitu saudara. Tapi dia tidak berkuasa mengeluarkan kata-kata itu. Karena dia sudah dikuasai. Sehingga yang ngomong mulutnya dia, tetapi sebenarnya adalah setan itu di dalam dia. Sehingga mengambil anak namanya Legion. Karena aku banyak. Tetapi mungkin orang itu mau ngomong gak bisa. Karena otaknya dikuasai, jiwanya dikuasai, dibelenggulah dia. Tetapi Yesus akan membuka dia. Akan menyelamatkan dia. Karena di mana ada Yesus, di situ ada pembebasan. Di mana Yesus ada, di sana ada kemerdekaan. Di mana ada Yesus, di situ ada pemulihan. Oleh sebab itu gereja, ibadah, acara kita jangan menjadi satu kebiasaan, satu rutinitas. Walaupun kita tidak ada pengusiran setan, walaupun kita tidak ada penyembuhan, walaupun kita tidak ada melakukan mukjizat, karena tidak ada yang perlu disembuhkan. Kita lebih baik, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang sakit sehingga tidak perlu ada kesembuhan. Kalau saudara berkata, aku foto kesembuhan, berarti saudara nanti kita setiap minggu ada kesembuhan-kesembuhan dengan tujuan kita akan memuliakan penyakit sehingga kita saudara langganan dengan penyakit dan langganan dengan kesembuhan. Berbahagialah kalau kita tidak sakit. Namun kita pergi keluar dari gereja ini mendoakan orang-orang sakit di rumah sakit. Itu paling penting sekali. Jadi di sini kita melihat saudara bagaimana kita melakukan ini. Karena setan itu begitu banyak, maka diusir oleh Tuhan. Dan orang itu nanti kita lihat, orang itu akan dilepaskan. Oleh karena itu sekali lagi, jadikan gereja kita adalah gereja di mana Yesus hadir. Dan ada pemulihan, ada penyembuhan juga. Tentunya ada mukjizat. Dan tentu ada kebangkitan iman, itu yang terutama kebangkitan iman.
Dan pemulihan iman, rohani, dan keluarga itu paling penting daripada segalanya. Nah, satu hari kalau saya mendapatkan satu pengalaman. Ada seorang preman, badannya gede, hitam. Ya, dia punya ilmu. Memang dia punya ilmu. Dia dari Sumatera Utara. Ya, tepatnya berbatasan dengan provinsi Sulawesi Utara, yaitu dari Gorontalo. Dulu memang jadi satu provinsi. Tapi orang ini tinggal di Manado. Nah, apa yang terjadi? Dia belum kenal Tuhan. Dia datang, dia menantang, karena dia sudah sering mengawal bos-bos di hotel-hotel membaca firman Allah. Bagi dia, saudara, firman itu cuman omongan seperti itu. Akhirnya dia nantang karena dia punya ilmu. Dan akhirnya saya juga, saya layani. Kenapa, saudara? Bukan kita berkelahi secara fisik, namun saling mendoakan. Jadi dia mencoba dengan mengeluarkan ilmunya, saya akan mendoakan supaya ilmunya itu tidak lagi terjadi. Jadi dia membaca mantra, saya membaca firman Allah, sehingga saudara ilmunya itu bisa dihilangkan dan dia bisa melihat kemuliaan Allah. Bukankah kalau kita lihat tahun ini juga kita punya tema adalah Reign of Glory. Ya, artinya saudara, yaitu pemerintahan kemuliaan. Dan setiap bulan kita bicara tentang kemuliaan. Dan itulah perlunya kemuliaan terjadi. Akhirnya waktu dia duduk di depan saya dan saya duduk di depan dia, saya tidak langsung mendoakan, tapi dia merapal mantranya, dia membaca mantranya sambil berkomat-kamit. Tetapi kemudian setelah dia selesai, saya sudah berdoa dan saya bilang, ayo baca firman Tuhan. Saya buka aja Alkitab, saudara, dan bukanya langsung Markus pasal 5 ini. Saya suruh dia buka, baca, ayo baca Alkitab saya sodorkan ke dia. Dan waktu dia baca gini, enggak, Pak Fengki saja. Saya mau baca, Tuhan berkata, suruh dia baca. Itu berulang 3-4 kali disaksikan 20 orang. Ya, semuanya masih hidup, ya hanya 2 saja yang sudah dipanggil Tuhan. Jadi bukan semua ya, sebagian besar, tapi hampir semuanya. Dan apa yang terjadi kemudian? Akhirnya dia membaca. Ketika dia membaca, di situ ada nama Yesus, maka Yesus, saudara lihat itu. Setiap kali ada nama Yesus, setiap kali dia sebut nama itu dengan berat dia ucapkannya. Dan setiap kali nama Yesus dia sangat berat mengucapkannya. Akhirnya, saudara, waktu dia nama Yesus itu gak sampai akhir. Waktu dia berkata, Yesus sudah gak bisa berakhir. Akhirnya dia terlompat, lidahnya keluar, matanya terbalik. Dia betul-betul seperti legion itu. Wah, dia sambil seperti gorila marah-marah begitu, saudara. Matanya sudah tidak bisa kelihatan hitamnya, cuma putih semua. Semua orang, banyak orang lari semua dari kamar itu. Hanya mungkin sisa 2-3 orang dengan saya. Akhirnya saudara, kita doakan dia. Ya, akhirnya dalam 1 jam, ya sekitar 1 jam 45 menit lah. Akhirnya setan itu keluar. Dan orang ini, saudara, akhirnya dipulihkan. Dan besoknya dia bersaksi, dia melihat satu penglihatan sepertinya di satu padang rumput yang indah sekali. Dan di tengah-tengahnya ada tempat air yang tenang, sejuk sekali. Dan dia lihat ada seorang berpakaian putih dengan tongkatnya. Dengan damai sejahtera. Dia bilang, siapa itu? Saya katakan itulah Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan Yohanes pasal 10, akulah gembala yang baik, kata Yesus. Gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Yesus mati di kayu salib untuk memberikan nyawanya. Tetapi saudara, lihat itu iblis pembinasa keji. Itu iblis itu, dia hanya datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang memberikan kehidupan dan kemurahan begitu luar biasa secara limpah di dalam hidup kita. Baik kasihnya, baik kuasanya, dan sebagainya. Dan akhirnya saudara, dia menjadi orang Kristen dan menjadi percaya. Karena apa? Hanya membaca firman. Saat itu saya tidak mendoakan langsung. Saya hanya cuma berdoa pembukaan sebentar waktu dia komat kamit. Saya hanya berdoa sebentar. Dan kemudian ada suara berkata, suruh dia baca.
Saya bacakan itu saudara. Dan itu yang terjadi. Firman Tuhan berkuasa. Dan ternyata kita melihat saudara, setan-setan itu pun walaupun punya kuasa tapi jauh di bawah Tuhan. Bahkan kalau kita beriman, kita bisa mengusirnya. Tetapi saudara jangan mencari, mengejar atau mempelajari tentang ilmu mengusir setan, ilmu kesembuhan. Nggak perlu, kita mencari ilmu yaitu firman Allah. Dan di dalam firman Allah yang hidup itu kuasa itu mengalir deras. Entah untuk menyembuhkan, melakukan mujizat, entah itu mengusir setan, entah itu perlu buat kita tidak perlu fokus kepada karunia-karunia itu. Walaupun kita boleh berusaha, tapi kita harus fokus yang utama itu. Ketika firman itu ada, maka firman itu akan menjadikan, membuat mengingatkan, akan berbuat sesuatu. Kalau saudara cuma mengusir setan atau bernubuat, suatu hari saudara akan diusir sebagaimana Yesus katakan, "Nyalah kamu pembuat kejahatan, karena bukan orang berseru Tuhan Tuhan masuk kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga." Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita lihat terus. Lukas pasal 9 ayat pertama. Apa yang dikatakannya? Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi menguasai setan bukan berarti kita hanya bisa mengusir. Menguasai bukan berarti kita Tuhan, berarti ada kuasa yang luar biasa. Dan diri kita ada otoritas yang luar biasa. Sehingga kita bukan hanya mengusir, menguasai, memerintahkan untuk supaya keluar. Dan kita punya kuasa itu. Namanya menguasai saudara, bukan berarti kita jadi bosnya. Menguasai berarti dia sudah ditaklukkan. Dia sudah dikalahkan. Dia di bawah dari kekuasaan Tuhan. Sehingga kita diberi kuasa, sehingga mereka harus takluk dalam nama Yesus. Sehingga Yesus mengusir setan-setan saudara. Dan dia mengutus muridnya. Pergilah, usirlah setan-setan demi namaku. Tetapi bukan hanya mengusir setan. Sehingga kita seperti pemetaan pergi kita ke daerah. Tetapi Yesus katakan, pergilah beritakan Injil. Dan usirlah setan-setan. Sembuhkan yang sakit, yang membutuhkan. Tapi utama adalah pemberitaan Injil. Ada orang yang kita layani. Ada orang yang butuh kita kasih firman Allah. Bukan gak ada orang. Terus kita ngusir-ngusir setan sendiri. Pergi ke gunung, pergi ke gua. Ke museum, pergi kemana. Saudara, yang perlu adalah orang itu dulu. Yang kita layani. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kata menguasai, jadi janganlah sampai ada saudara-saudara. Hari ini terus ngomong sama anak kita, sama suami, istri atau orang tua, setan kamu. Nanti setannya balik lagi saudara. Setannya udah diusir keluar. Setan diusir keluar kita ngomong, setan kamu. Akhirnya setan datang. Apalagi nanti ibu atau bapaknya ngomong anak setan. Berarti ibu bapaknya setan, jangan-jangan saudara. Jangan sampai berkata-kata seperti itu. Kalau mengusir, gak perlu lagi kita ngutukin sesuatu. Puji Tuhan. Ingat itu, kita diberi kuasa untuk menguasai, bukan yang mengusir. Berarti setan sudah takluk dan di bawah dari otoritas kita semuanya. Kita lihat ketiga, yaitu jiwa lebih berharga. Jiwa lebih berharga. Ayat 13 sampai dengan 16. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluar roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluar orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras atau sembuh. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Jadi di sini saudara, kita harus melihat konteksnya. Bahwa Yesus satu berkuasa dulu. Nama Yesus berkuasa dulu. Itu dia konteksnya. Dan kedua kita melihat jiwa itu lebih berharga dari harta benda. Itu dulu kita lihat. Sehingga Yesus mengizinkan setan itu masuk ke babi. Kalau seandainya itu ada kuda, ada sapi,
Yesus mengizinkan ke kuda, ke sapi. Jadi jangan ada orang yang berkata, itulah menunjukkan bahwa babi itu najis. Ada setannya. Ada banyak orang saudara memelintir seperti itu. Dia lupa kalau Yesus punya kuasa. Mengusir setan dan mengizinkan. Kalau Yesus tidak mengizinkan tidak bisa. Itu nomor satu dulu. Banyak saya lihat musuh-musuh Tuhan berkata itulah namanya. Gitu. Bahwa babi-babi itu najis. Gitu. Karena setannya masuk di sana. Dia tidak melihat kenapa dia berkata begitu. Dia tidak berkata Yesus itu Tuhan. Dia menolak Yesus sebagai Tuhan. Dia menolak Yesus sebagai anak Allah. Dia cuma ngomong Yesus manusia biasa. Tetapi ayatnya dikutip. Jangan makan babi mungkin gitu. Karena babi itu lihat ada setan-setannya. Tapi dia tidak melihat Yesus berkuasa. Jadi kita harus lihat dulu Yesus berkuasa. Saudara. Dan Yesus adalah Tuhan. Kalau tidak mengizinkan tidak bisa. Dan kebetulan di sana ada babi-babi. Kenapa? Di Gerasa itu adalah orang-orang di luar Israel. Sehingga mereka bukan di tempatnya di Israel. Tempat itu memang peternak babi. Dan memang itu untuk bangsa-bangsa lain. Yunani dan yang lainnya. Yang makan babi. Tetapi kebetulan di sana ada seperti itu. Kalau seandainya di sana mungkin ada ya binatang lain. Ya pasti binatang lain. Apakah nanti kalau binatang lain terus kita nggak boleh makan? Saudara. Nah, seperti ini, saudara, kita harus pikirkan. Kedua, kita melihat bahwa jiwa itu lebih berharga. Walaupun itu mungkin ribuan atau 2.000 mungkin, saudara, babi. Tapi Tuhan izinkan. Loh, kenapa sampai ribuan babi itu gila? Ya karena setannya legion. Legion itu ribuan. Sehingga satu babi itu mungkin dimasuki 1, 2, 3 setan. Nah, kebetulan orang yang gila ini dimasuki ribuan setan. Jadi satu tubuh itu bisa, satu jiwa ini bisa dirasuk setan 7, bisa juga ribuan. Sehingga firman Tuhan berkata, jikalau rumah itu kosong, yaitu hidup kita. Karena kita sudah percaya, udah dibaptis, tapi rumah itu bersih tapi tidak ada penghuni. Firman-Nya tidak ada, Roh Kudus tidak ada. Yesus apalagi saudara, kita undang. Kita jarang ke gereja, melakukan kejahatan. Maka setan itu mencari pengembaraan yang diusir itu. Akhirnya dia nggak ada tempat. Dia lihat rumah itu kembali. Oh, si A ini dulu tak masukin. Tapi aku diusir sangat keras. Mungkin seperti legion oleh Yesus itu. Tapi aku kalau masuk nanti aku diusir lagi. Dia membawa temannya 7 setan yang lebih jahat. Maka orang itu bertambah buruk. Oleh karena itu orang Kristen tidak boleh, saudara, sampai kita itu mundur. Kalau mundur, kecewa, sakit hati, pahit, dia jadi lebih jahat daripada Kristen sebelumnya dia. Jadi di sini kita melihat setan itu bisa masuk 7, bisa ribuan. Nah ini kebetulan ribuan. Dari sinilah kita melihat saudara yang dikasih Tuhan, satu tubuh, satu jiwa. Itu lebih berharga dari ribuan babi. Seandainya di situ ada umpama saudara, ada 100.000 sapi atau kuda. Pasti Tuhan izinkan juga. Loh kenapa merugikan? Tuhan ingin menunjukkan kepada kita di zaman-zaman sekarang maupun yang sebelumnya bahkan sampai akhir. Bahwa satu jiwa yang gila itu Tuhan layani dan lebih berharga dari apa yang binatang yang di sekitarnya. Walaupun jumlahnya banyak, harta yang di sekitarnya. Oleh karena itu jangan mengejar harta, membuat kita menjadi gila, stres, depresi. Ya kita susah-susah dikit, tapi kita serahkan kepada Tuhan. Supaya kita tetap berusaha, Tuhan yang menentukan. Haleluya. Kita lihat Lukas 13 ayat 23 sampai dengan 25. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ini cerita lain ya. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Ini satu cerita yang lain. Yang mengatakan saudara bahwa murid-murid itu berkata, berarti banyak orang tidak bisa diselamatkan. Sulit sekali diselamatkan. Dan Tuhan tidak berkata ya atau tidak.
Namun Tuhan berkata, berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak. Karena saudara banyak dipanggil, sedikit dipilih. Dan orang ingin berusaha masuk, tapi tidak mudah untuk memasukinya. Bahkan ada yang tidak bisa memasukinya. Jadi kalau ada orang yang murtad, mau bertobat nggak bisa, nah itu mungkin nggak berjuang. Atau mungkin terikat. Dan juga mungkin dia dipanggil tapi belum dipilih. Dia harus datang kepada Tuhan malam, Tuhan, bukan karena aku ini yang menolak. Walaupun aku ragu-ragu dan kurang percaya. Tapi bersihkan pikiranku Tuhan. Supaya aku bukan hanya dipanggil tapi dipilih. Supaya pikiranku melihat kemuliaan Tuhan. Sehingga aku boleh menjadi percaya. Itu seharusnya permohonan bagi orang-orang yang ragu-ragu. Bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan tapi yang menolaknya. Harus seperti itu. Karena Tuhan akan membukakan pikirannya. Jangan sampai pintu ditutup di akhir zaman. Mereka ketok-ketok. Dia ketok-ketok. Tuhan, buka, aku sekarang mulai percaya. Aku melihat Engkau datang di Bukit Zaitun. Aku melihat Engkau datang di awan-awan. Aku melihat orang-orang Kristen diangkat yang sungguh-sungguh. Tetapi tidak sungguh-sungguh mungkin ketok-ketok pintu. Tuhan, tolong. Juga ada orang yang tidak percaya berkata demikian. Tetapi Tuhan berkata tidak bisa. Pintu sudah tertutup. Zaman anugerah sudah tidak dibuka lagi. Bagi mereka yang tinggal, mereka harus mempertahankan imannya dalam penganiayaan. Bagi mereka yang belum percaya, tidak mungkin bisa percaya. Hanya orang yang percaya, namun yang tidak sungguh-sungguh, itu yang ditinggal. Dan itu punya kesempatan kecil sekali melewati, saudara sepertinya melewati dari api. Mungkin melewati saudara, yaitu aniaya, menderita, dingin-dingin, tanpa pakaian, dikejar-kejar, mungkin di gua, di gunung-gunung. Hanya karena imannya mungkin gak kuat 3 hari kedinginan. Dia harus bayar harga. Karena selama hidupnya dia tidak mau bayar harga. Makanya kekristenan saudara hari ini, kita harus bayar harga. Kalau saudara lihat hujan, mungkin parkir, perjalanan sedikit susah. Kita harus bayar harga lah di gereja. Jangan cuma enak-enak saja. Demikian juga mungkin kita dalam mendengar firman ini melalui YouTube, online. Kita buka lah saudara. Mungkin pulsanya agak mahal, ya sudah kita bayar. Bila perlu kita kasih pulsa kiri kanan teman kita. Ini loh ada kurang lebih 100.000. Ayo satu orang mungkin 10 ribuan, 10 orang lihat ini YouTube. Itu bagus juga. Sama dengan ongkos mungkin taksi. Tapi contohnya sungguh-sungguh. Dan bila perlu ke gereja. Itu bayar harga. Ketika kita mulai di gereja bayar saudara, bayar apa? Bayar tenaga kita, nyapu-nyapu, bersihkan, melayani, rendah hati. Itu bayar harga. Hari-hari biasa mungkin dingin, kedinginan, musim dingin, atau kepanasan, atau kita jaga toko, kita harus berangkat ke gereja. Itu bayar harga. Kalau sekarang tidak bayar harga, itu menunjukkan saudara, suatu hari kita akan bayar harga lebih mahal. Itulah orang Kristen yang sungguh-sungguh dia bayar harga di depan. Orang Kristen yang gak sungguh-sungguh dia bayar harga di belakang. Sekali lagi, orang Kristen yang sungguh-sungguh dia bayar harga di depan. Orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh dia bayar harga di belakang. Ini bicara tentang saudara perjuangan. Jadi jiwa lebih berharga. Jadi kita harus berjuang saudara. Melawan ya kebimbangan. Melawan kemalasan. Melawan ketidakpercayaan. Melawan ketidakdisiplinan, melawan ketidaktertiban, melawan pemberontakan pada kita, melawan supaya kita tidak sampai berontak tapi kita belajar taat, setia. Puji Tuhan, kita masuk di dalam poin yang keempat. Kembalilah ke rumah dan beritakanlah Injil. Atau kembalilah ke rumah dan beritakanlah apa yang Tuhan perbuat bagi kamu. Nah kita lihat di dalam ayat 17 sampai dengan 20. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Kenapa? Karena Yesus datang ribuan babi mati. Apalagi kalau Yesus masuk ke desa, apa yang terjadi? Sehingga sebagian orang menolaknya. Kita lihat terus. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu. Kepada orang-orang sekampungmu. Dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu.
dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Puji Tuhan. Orang ini ingin ikut Yesus, pasti dong. Yesus pasti mau menerima. Tetapi saudara lihat, banyak orang ikut Yesus, tapi lupa tugasnya. Dan melalui kisah ini, orang mengikut Yesus tidak secara fisik mengikutnya. Tetapi mengikut adalah jejaknya dan ajaran dan teladannya. Sekali lagi, banyak orang mengikuti Yesus secara fisik, ikut di gereja, ikut melayani, ikut apa, tapi tidak mengikuti jejak dan teladan Yesus. Sehingga Yesus berkata, gak usah kamu ikut. Kamu pergi ke rumah, beritakanlah apa yang telah Tuhan perbuat bagi kamu, mengasihi kamu, beritakanlah itu. Itu sama dengan mengikut Yesus. Saudara, banyak orang mengikut Yesus yang ingin melihat mukjizatnya. Banyak orang yang ikut Yesus ingin mendapatkan berkat kesembuhannya. Tetapi sedikit orang yang mengikut Yesus mengikuti jejak dan teladannya. Kemanapun kita pergi, ingat saudara, kita membawa misi itu. Walaupun mungkin kita tidak lancar berbicara, namun perilaku kita harus dirubah. Sehingga orang bisa melihat kita orang yang sopan, yang etika, yang hormat, rendah hati, yang ramah, murah hati. Orang menjadi percaya, menjadi Kristen. Banyak orang Kristen diberkati menjadi sombong, gak sombong, kikir, gak kikir. Saudara, galak, gak rendah hati. Ada saja saudara. Mungkin dia baik semua, tetapi gak murah hati. Sama aja. Atau dia mungkin baik semua, gak sopan, gak etika, gak menghormati orang tua. Ya sama aja gak bagus. Makanya ada mega project karakter Kristus. Kita harus memakai karakter itu. Yesus, kita harus mengikuti jejak dan teladan Yesus. Haleluya. Lihat orang-orang yang rugi ini. Dia menolak Yesus. Engkau datang di sini, ribuan babi mati, kami rugi. Nanti kau masuk lebih dalam lagi, nanti kuda mati, sapi mati, saudara. Lembu mati, kambing mati. Akhirnya enggak terima. Jadi mereka melihat Yesus itu saudara, mereka kecewa. Karena kok kehilangan hartanya. Mereka tidak pernah menghargai jiwa. Sehingga Yesus mengutus orang ini, pergilah kamu ke rumahmu, ke keluargamu, ke kampung halamanmu, ke desamu, ke kotamu. Beritakanlah apa yang sudah Tuhan perbuat. Wah, biasanya orang gila saudara. Masuk ke desa, ke rumah, orang tutup pintu semua. Tetapi kali ini orang gila masuk, orang tutup pintu, dia berteriak. Bukan marah-marah, bukan melempar batu. Namun dia berkata, bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Jauhilah pertengkaran. Jauhilah permusuhan, kebencian, dendam. Buang iri hati. Jangan sampai kamu punya kepahitan. Jangan sampai engkau menjadi pahit, kecewa. Sehingga menjadi seperti saya kemarin. Saya dirasuk setan, mungkin begitu saudara. Tetapi bertobatlah, ampuni orang yang lain. Karena Yesus telah mengampuni kita. Kita harus mengampuni supaya engkau dipulihkan, dilepaskan dari setan-setan mengikat engkau. Luar biasa saudara. Hanya itu. Lihat aku ini orang-orang yang dulu seperti itu. Yesus datang hanya menyembuhkan, memulihkan aku. Dia membayar harga, diusir. Dia datang menyembuhkan aku. Ya, membuat ribuan binatang hilang. Karena itu kebetulan babi. Kalau ada kambing domba itu hilang juga. Karena setan tidak pilih-pilih binatang. Orang pun tidak dipilih-pilih. Yang penting siapa yang di dekatnya. Yang bisa dimasuki. Itu yang bisa dimasuki. Puji Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kita baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea. Dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi diberi kuasa oleh Roh Kudus. Supaya menjadi saksi. Apa yang Tuhan perbuat bagi dia. Yaitu Tuhan telah melepaskan, Tuhan mengampuni dosa. Tuhan mati bagi dia. Tuhan telah memulihkan keluarganya. Tuhan telah memulihkan kesehatannya.
Tuhan telah mengubah dia menjadi dari ulat menjadi kupu-kupu. Maksudnya dari sesuatu yang menjijikkan, yang menyakitkan, yang galak, yang sombong. Menjadi orang yang berguna, berfaedah. Tuhan ingin seperti itu. Jangan saudara datang kepada orang lain, lihat ini gua. Dulu gua orang miskin nih, sekarang kaya nih. Ikut Tuhan, ikutlah. Orang gak senang saudara. Karena kekayaannya, orang bodoh. Tapi kalau gua kaya seperti dia buat apa? Kalau aku kaya menjadi sombong buat apa? Bentak-bentak orang, geger. Itu saudara yang harus diingatkan. Jadi kalau kita saudara yang kasih Tuhan, mari kita ini mencari Tuhan dengan rendah hati. Mari kita percaya, tinggalkan semua dosa. Siapa orang ini mau ngajarin saya? Loh, itu orang diberkati Tuhan. Kemarin orang itu orang gila. Mungkin gila judi, gila apa saudara? Gila narkoba, mungkin gila kedudukan, mungkin gila-gila beneran. Atau gila-gilaan. Sekarang kok berubah. Dan sekarang diberkati, tokonya rame. Tapi dia tetap rendah hati. Oh betul. Itu yang penting. Dan kita harus melayani. Siapa? Keluarga kita juga. Di samping kita. Sekitar kita. Teman-teman sekolah kita. Tapi dengan cara yang sopan. Tanpa menjelekkan agama lain. Tanpa menjelekkan latar belakang orang lain. Tapi tunjukkan kalau ikut Yesus. Kita harus membuang semua sakit hati, kebencian. Ikut Yesus kita harus bisa mengampuni, murah hati. Itu dunia akan bagus. Saudara lihat kenapa negara Tiongkok melarang banyak gereja dan agama lain. Karena terlalu banyak bicara tentang ikut Yesus pasti kaya, ikut perpuluhan, bayar ini. Ini pengajaran apa ini? Kok ada pemerintah, dia ada pemerintah lagi. Ini orang kok bayar pajaknya bukan ke pemerintah, bayar pajaknya ke gereja. Tetapi saudara di Wenzhou, di Tiongkok, provinsi itu, ada 56.000 gereja. Dan sudah begitu banyak orang Kristen, sudah mereka sasarannya 10 tahun lagi, 250 juta orang. Dan pemerintah memberi mereka izin. Karena pemerintah melihat begini, ini gereja kok bagus. Mengajar orang untuk kerja, tidak boleh malas. Orang supaya rumah tangga hidup damai, tidak boleh bertengkar. Orang diajar untuk mengalah rendah hati. Orang diajar untuk apa? Ya jujur kalau kerja, tidak boleh nyuri. Orang kalau kerja, saudara, harus rajin juga. Juga membayar pajak dengan baik. Karena Yesus mengajarkan, gambar siapa ini? Uang ini. Gambar kaisar. Kembalikan apa yang kaisar punya. Kembalikan apa yang Tuhan punya. Jadi kita mengajar begitu. Jadi pemerintah komunis mikir ini bagus. Tetapi kalau kita lihat gereja-gereja ilegal, bagus juga. Imannya bagus. Tapi bicaranya itu saudara. Terlalu ekstrem. Tetapi tidak menjadi berkat. Saya tidak melarang ekstremnya. Ekstrem kalau seperti untuk berbuat baik, menjadi berkat, menjadi terang dalam dunia itu bagus. Tetapi perlu saudara juga pelajari yang bagus. Keseimbangan itu perlu. Kita lihat dulu Kisah Rasul 16 ayat 30 sampai 34. Ayat yang terakhir. Ia mengantar mereka keluar. Sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya. Dan kepada semua orang yang ada di dalam rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Yaitu kalau kita melihat Paulus, dia di penjara di Filipi situ. Kemudian waktu mereka memuji Tuhan berdoa, gempa terjadi. Pintu penjara terbuka, semua belenggu mereka terbuka. Kepala penjara ketika melihat, wah pintu dibuka, wah celaka, ini banyak tahanan keluar. Akhirnya daripada aku disiksa lebih baik aku bunuh diri. Karena seakan-akan melalaikan tugasnya. Ketika dia mengurus pisau untuk membunuh diri, Paulus berkata, jangan kamu lukai dirimu sendiri. Karena kami masih di sini, kami tidak keluar.
Wah, dia terkejut. Tuhan, dibawa keluar. Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Tujuannya supaya selamat dari hukuman raja-raja atau penguasa atasannya dia. Tapi Paulus berkata, percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Loh, saya mau bicara selamat dari hukuman pimpinan saya, kok bicara Yesus? Tapi kepala penjara ini tahu mujizat itu terjadi. Akhirnya dia menerima Yesus dan membawa Paulus ini ke rumahnya untuk makan. Setelah itu Paulus berkata, aku kembali lagi ke penjara. Kunci lagi penjaranya. Tapi orang, saudara, kepala penjara itu sudah bertobat dengan seisi rumahnya dan dibaptis. Paulus juga kembali ke penjara. Tapi besok penguasa-penguasa Filipi berkata, lepaskan kedua orang itu. Luar biasa. Saudara bisa seperti Paulus? Bisa enggak saudara menjadi berkat seperti itu? Ada kesempatan lari, enggak lari, tapi menyelamatkan jiwa. Dan kembali lagi ke tempat masalah. Apakah ini orang bodoh? Ini namanya orang sangkal diri dan pikul salib demi kebenaran. Banyak orang tidak mengerti tentang sangkal diri dan pikul salib. Orang pikir cuma sangkal diri, pikul salib, itu berarti orang melarat, orang sakit, orang bodoh, orang gila, orang berdosa, orang jahat. Bukan. Orang benar sangkal diri, pikul salib. Menyangkal dirinya, keinginan dirinya untuk supaya melakukan kehendak Bapa. Pikul salib melakukan firman Allah supaya orang lain diselamatkan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Jikalau pada hari ini kami boleh belajar firman Tuhan, supaya kami tahu Tuhan, nama-Mu penuh kuasa, nama-Mu Tuhan, nama yang berkuasa, nama Yesus, nama yang berkuasa. Biar hari ini jiwa kami lebih berharga dari segala sesuatu. Terima kasih Tuhan atas pelajaran ini. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in Spirit atau BES. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka, iman rohani mereka, sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini. Sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi. Seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom, shalom, puji Tuhan.